Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah fi kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Halaman 22. Bagian akhir dari fasal tentang fadilah ilmu dan ahli ilmu serta belajar mengajarkan ilmu. Baik. Qala Hadratus Syekh Bayi Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa fi sahihain an Abdullah bin Amr bin al-'As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'asa'an juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Wa fi sahihain, dan di dalam kedua sahih, yakni fil Bukhari wa Muslim. Ya, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sami'tu, saya mendengar, an Abdullah bin Amr bin al-'As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-'As. Nah, kemarin sudah kita bahas ya manaqibnya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-'As ini banyak manaqibnya. Beliau banyak, dari situ beliau banyak mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, banyak meriwayatkan hadis. Beliau orang yang zuhud, yang ahli ibadah, sampai beliau berniat puasa terus, nggak bakal makan siang hari, malam bangun terus, nggak bakal tidur. Akhirnya kedengar sama Rasulullah SAW, saya puasa, ya nggak puasa kadang-kadang. Saya kadang bangun, kadang tidur, ya kan? Ini diluruskan niatan beliau. Wah, masa mudanya luar biasa, rajin membaca Al-Quran. Kata Rasulullah disuruh khatam sebulan sekali. Beliau, da'ni astamti'u bisyababi ya Rasulullah, biarkan saya menikmati masa muda saya. Ya sudah, iqra' fi 20, kamu baca 20 hari sekali khatam. Rasulullah masih kuat, anak masih muda. Akhirnya dikasih tempo seminggu, kasih tempo 3 hari, masih minta lagi. Akhirnya Rasulullah melarang, udah 3 hari. Begitu udah tua, menyesal. Ya, andai kata saya menerima rukhsah dari Rasulullah SAW. Begitu sudah tua, keberatan membaca Al-Quran.
ya, setiap 3 hari sekali, apalagi setiap sehari sekali khotam. Beliau kuat itu, sehari sekali khotam. Nah, ini beliau meriwayatkan salah satu hadis yang sering kita dengar ya, masalah bagaimana ulama itu nanti bakal punah, sebelum itu dicengkram dulu. Sebelum dicengkram ada proses dikurangi. Jadi ini proses akhir zaman. Kata para ulama, awalnya ilmu itu dikurangi, habis itu ilmu itu para ulamanya dicengkram sehingga ilmunya nggak tersebar, baru yang terakhir habis. Nah, yang ada tinggal juhala. Olehnya itu bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencengkram, tidak mencabut ilmu, ya, intiza'an yantazi'uhu minan nas, dengan satu pencabutan yang mana Allah mencabutnya dari manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Enggak bakal Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari manusia. Dalam lafaz Bukhari, yantazi'uhu minal ibad, di hadis nomor 10. Di hadis nomor 100, maaf. Kalau di lafaz Imam Muslim, yantazi'uhu minan nas. Nah, ini beliau mengambil lafaznya Imam Muslim. Amma lafaz Imam Bukhari, yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, ini di riwayat hatta idza lam yabqa alimun, boleh dibaca begitu. Kalau di yang dicetak di Bukhari, hatta idza lam yubqi aliman, gitu ya. Di Sahih Muslim, hatta idza lam yatruk aliman, lam yatruk aliman, sampai kalau sudah tidak tersisa seorang alim pun. Itu kalau lafaz yabqa alimun, sampai jika tidak tersisa seorang alim sama sekali. Kalau lafaz Bukhari, hatta idza lam yubqi aliman, sampai jika Allah tidak menyisakan seorang alim. Kalau tadi tidak tersisa seorang alim, ini sampai Allah tidak menyisakan. Ya. Sebab walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, sebab Allah mencabut ilmu dengan mencabut ulamanya. Kenapa kok begitu? Kata para ulama, iya sebab nggak mungkin Allah menarik kembali sesuatu yang diberikan kepada hambanya. Allah kalau sudah ngasih ilmu, ya udah dikasih. Nggak bakal ilmu itu diambil lagi, kecuali dengan beberapa sebab. Orang fasik, munafik, itu dicabut nanti ilmunya. Tapi kalau orang soleh, nggak bakal dicabut ilmunya. Ya, nggak bakal. Nah, ini yang dimaksud orang soleh ini. Nah, supaya ilmunya hilang, nggak dicabut dari dadanya,
dari beliaunya, tapi beliaunya yang diambil. Begitu beliaunya diambil, ya ilmunya ikut. Ya, gitu. Jadi Allah nggak mungkin. Ya bayangkan manusia aja kalau sudah ngasih diminta lagi nggak? Malu, kayak seperti menjilat lidah kan gitu. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah ngasih ilmu kepada para ulama, apalagi diamalkan, nggak mungkin ilmunya itu dicabut, kecuali ya dengan qabdul ulama, dengan mencengkram ulama tersebut. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai tidak tersisa seorang alim pun, atau riwayat yang lain hatta idza lam yubqi aliman, sampai jika Allah tidak menyisakan satu orang alim pun. Dalam riwayat Muslim hatta idza lam yatruk aliman, sampai Allah tidak meninggalkan satu orang alim pun, semuanya dicengkram semua. Nah, apa yang terjadi? Namanya dalam kehidupan manusia tetap membutuhkan orang alim, tempat mencari ya petunjuk, cari fatwa, cari ilmu. Nah, kalau nggak ada gimana? Ittakhadhan nasu ru'asa'an juhalan, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Riwayat Imam Bukhari ru'usan juhalan. Ama riwayat Imam Muslim sama ru'usan. Tapi kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, boleh ru'usan jam'u ra'sun ya, jam'u ra'sin, atau ru'asa'a jam'u ra'is. Kalau ru'usan jam'u ra'sun, jam'u ra'sin ya, jamak dari ra'sun, jamak dari kepala. Ittakhadhan nasu ru'usan, manusia mengangkat kepala-kepala juhalan yang bodoh. Maksudnya apa? Pemimpin, ketua-ketua yang bodoh. Kepala kantor, kepala madrasah, kepala masjid misalnya, DKM apa itu. Tapi bahlul. Karena nggak ada orang alim, stoknya habis. Atau ru'asa, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, akhirnya pemimpin tadi karena mimpin ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Begitu ditanya, ya orang saya sudah jadi ketua, gengsi ngomong-ngomong gak tahu itu. Akhirnya mereka menjawab ya, berfatwa tanpa ilmu. Hasil berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Dan ini yang terjadi sekarang ya. Kata Imam Ibnu Battal dalam syarah Bukhari, fa ma'na dzalika anna Allah la yahabul ilma li khalqihi thumma yantazi'u ba'da an tafaddala bihi 'alaihim. Wallahu ta'ala wallahu ya ta'ala ayastarji'a ma wuhiba li ibadihi min ilmihi alladhi yu'addi ila ma'rifatihi wal imani bihi wa bi rusulihi, wa inna ma yakunu qabdul ilm bi tadyi'i ta'allum fala yujadu fi man yabqa man yakhlufu man madha, wa qad anzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabdil khairi kullih wa la yantiqu 'anil hawa. Ini ada yang perlu di garis bawahin kalam beliau ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ilmu kepada makhluknya kemudian mencabut setelah Allah menganugerahkan atas mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ta'ala nggak mungkin melakukan seperti itu. Ya Ta'ala untuk meminta kembali apa yang sudah Allah anugerahkan kepada hambanya, baik itu berupa ilmu, yang mana dengan ilmu itu dia hambanya ini bisa ma'rifat kepada Allah, bisa beriman kepada Rasulnya. Ya, kalau nggak dikasih ilmu ya gimana bisa kenal sama Allah, bisa beriman sama Rasul? Nggak mungkin ya. Wa inna ma yakunu qabdul ilm bitadyi'i ta'allum. Sesungguhnya
hilangnya ilmu itu dengan disia-siakannya proses pembelajaran. Kalau orang sudah pada nggak mau ngaji, nggak mau belajar, ya, orang sudah nggak mau ngaji, nggak mau belajar, ada majelis kosong, ada ulama nggak mau duduk, nggak mau bergaul sama ulama, nggak mau tanya ke situ, ada tadhi'u ta'allum, fala yujadu fi man yabqa man yakhlufu man madha. Maka nggak ditemukan orang yang masih ada yang bisa mengganti ulama yang sudah lalu. Ya nggak bisa jadi penggantinya gurunya. Sebab dia belajarnya nggak benar. Anaknya kiai nggak bisa gantiin abahnya. Dulu pesantrennya Masya Allah banyak santrinya, sekarang banyak kontrakannya. Ya, ada qabdul ilm, kata Imam Ibnu Battal. Karena yang belajar nggak benar, menyia-nyiakan majelis ilmu, menyia-nyiakan belajar sama ulama. Waqad anzara Rasulullah SAW biqabdil khairi kulli. Dan Rasul sudah memperingatkan nanti kebaikan bakal dicabut semuanya, wala yantiqu anil hawa. Nabi tidak berkata semata-mata dari hawa nafsunya, tapi itu kabar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Imam Nawawi dalam syarah syarah Sahih Muslim, laisa huwa mahu min suduri huffadhi walakin ma'nahu annahu yamutu hamalatuhu wa yatakhidhu nasu juhalan yahkumuna bi jahalatihim fayudilluna wa yadhillun. Kata Imam Nawawi, itu maknanya bukan menghapus dari dada para penghafal ilmu, akan tetapi maknanya adalah para pengemban ilmu tadi meninggal, akhirnya manusia mengangkat orang-orang bodoh, akhirnya mereka menghukumi dengan kebodohan mereka, akhirnya mereka menyesatkan dan mereka sesat. Adapun wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittakhadana ru'usan juhalan dhabatnahu fil Bukhari ru'usan bi dhammil hamzah. Adapun lafaz Nabi ittakhadana ru'usan, orang-orang mengangkat kepala yang bodoh, kami pastikan dalam Sahih Bukhari lafadznya ru'usan bi dhammil hamzah, di dhammah ru'usan, wa bit tanwin ru'usan, sinnya ditanwin, jam'u ra'sin, jamak dari ra's, wa dhawatuhu fi Muslim huna biwajhain. Sedangkan ulama memastikan dalam riwayat Muslim memang ada dua bacaan, ahaduhuma hada, salah satunya ru'usan, watsani ru'asa bil mad, ru'asa dengan mat dipanjangkan, ada mat tabi ketemu hamzah, ru'asa jam'u ra'is, jamak dari ra'is, wa kilahuma sahih wal awwal asyhar. Dua-duanya benar, tapi riwayat yang pertama yang ru'us itu yang lebih masyhur. Wa fihi, nah ini garis bawah, wa fihi at-tahdhir min ittikhadil juhali ru'asa. Dalam hadis ini ada peringatan dari Nabi, awas jangan mengangkat orang bodoh jadi pemimpin. Kata Imam Zainuddin Al-Iraqi, al-murad bi qabdil ilm dhahabu, yang dimaksudkan dengan pencengkraman ilmu adalah hilangnya ilmu. Walaysa al-murad bidzalika intiza'u minan nas, hilangnya ilmu, kata Imam. Kalau tadi meninggalnya ulama, ini sekarang dianggap diartikan hilangnya ilmu. Maksudnya bukan dicabut dari manusia, bal bimautil ulama, akan tetapi dengan kematian ulama. Hampir semua ulama sebelum-sebelumnya mengatakan qabdul ulama itu meninggalnya ulama. Emang ulama bakal meninggal ya, cuma ada makna yang lain di akhir zaman. Waqad tabayyana dzalika fi hadits Abdullah bin Umar fi sahihain, dan itu sudah jelas dalam hadisnya Sayyidina Abdullah bin Umar dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Innallaha azza wa jalla la yaqbudul ilma intiza'an yantazi'u minan nas, dan seterusnya hadis yang tadi. Wa amma qaluhu fi riwayatil ukhra, adapun sabda Rasul di riwayat yang lain, wa yanqusul ilm fa hadza fi awwalil amr. Nah, ini ada tambahan Imam Zainuddin Al-Iraqi,
Proses akhir zaman itu pertama yang usul ilmu dikurangi dulu. Ya, nah sekarang kemarin ya ada strateginya orang kafir itu kepingin menghancurkan Islam, kurangi porsi pelajaran agama dari kurikulum. Itu kita alami. Dulu kita SD ya, itu ada pelajaran fikih, akidah dan akhlak, itu satu buku. Terus ada pelajaran Al-Quran dan hadis, satu buku. Begitu kita pesantren ternyata 3 buku ini adalah 5 pelajaran. Fikih 1 pelajaran, akidah 1 pelajaran, akhlak pelajaran tasawuf tersendiri. Habis itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu tafsir sendiri, hadis ya hadis tersendiri. 5 diringkas jadi 3. Sekarang zaman kita jadi PAI, Pendidikan Agama Islam. Dipres lagi. Ulama sudah ngomong abad keberapa itu. Nabi sudah ngomong sebelumnya. Yang usul ilim bakal dikurangi. Kalau bahasa gue ilmu qabd wan naqd. Ilmu qabd wan naqd. Ilmu yang dicengkram wan naqd, dan yang dihapus-hapus, dipangkas-pangkas gitu. Ilmu qabd wan. Nah, jadi agama yang ada sekarang dipelajari di qabd wan naqd. Kalau nggak dicengkram nggak boleh diajarkan ya, atau naqd dipangkas-pangkas. Nah, berarti artinya apa? Ya, kita harus membalik. Kalau ngaji ya harus dikupas tuntas. Ya. Biar yang kurang jadi lebih gitu ya, jadi pas. Kata Imam Ibnu Hajar, la yuqbadul ilmu intiza'an ay mahwan minas sudur, yakni tidak dihapus dari dada. Ini ada tambahan sababun nuzul ya. Nabi cerita itu ketika di Hajjatul Wada, sebagaimana riwayat Imam Ahmad At-Tabarani dari hadis Sayyidina Abu Umamah. Begitu Rasulullah SAW haji wada, Nabi bersabda, khudul ilma qabla ayyubbad. Ambil ilmu itu sebelum dicengkram. Ambil ilmu, ngajiyo, belajaro. Ya, pelajari ilmu, duduk sama ulama sebelum ilmu dicengkram, kata Rasulullah. Maksudnya au yurfa, atau sebelum ilmu itu diangkat sama Allah. Faqala a'rabiyun, ada orang Arab Badui biasa. Orang Arab Badui ini Masya Allah suka tanya ya, li sofa'i sudurihim, karena kebersihan hati mereka. Orang kalau hatinya bersih itu berani ya, tanya berani ini. Tapi kalau ada masalah, habis ngelanggar atau hatinya punya niat jelek, mau ngomong itu hilang, takut nggak enak, gitu. Sama orang Arab nggak ada hasud, dia nggak ada ini, nggak ada penyakit hati, ya. Itu ketemu Nabi tanya biasa, langsung. Faqala, kaifa yurfa'u? Loh, gimana diangkat? Dia nggak kebayang ilmu diangkat gimana? Ya apa prosesnya? Ala faqala, Nabi menjawab, ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatuh. Ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatuh. Ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatuh thalatha marrat. Kata Nabi, awas, ingat-ingat ya, ilmu itu bakal hilang dengan meninggalnya, dengan hilangnya para pengemban ilmu. Mumpung ustadznya masih ada, kiainya masih ada, belajar, deketin, duduk kayak kemarin. Wa kashif kullaman indahu fahmu, dalam qasidah kemarin. Ente singkap, ente kupas, ente buka, duduk sama orang-orang yang mana beliau punya pemahaman dalam masalah ilmu. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Masih ada beberapa penjelasan insyaallah. Kita pengen perluas, tapi kalau ngaji kayak begini nggak khotem-khotem, tapi ya nggak apa-apa kalau pas babnya ya kita sedikit tambahin penjelasannya.
Wa taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.